Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya semua kita sehat, amin Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai ibadah kita di minggu ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita ambil kesempatan yang baik ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Bahkan kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus jawaban hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus telah mati bagiku. Kami merasakan tenang ketika kami ada
bersama dengan kami. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar ini Tuhan, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih di minggu ini Tuhan. Sekalipun kami semua ada di rumah kami masing-masing, tapi izinkanlah kami Tuhan mau duduk tenang. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Sembunyikan di kaki salib-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah kami semakin Tuhan Yesus tunduk dalam hadirat. Dan biarlah Tuhan Engkau semakin disanjung, diagungkan dan ditinggikan. Karena Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau layak menerima setiap keagungan, sanjungan dan hormat ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Mari Roh Kudus bicara secara pribadi di minggu ini bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Bapak Ibu dan saya terpisah karena pandemi ini, kita tidak bisa kumpul di rumahnya Tuhan, tapi mari kita percaya bahwa firman Allah itu selalu memberkati seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari satu bagian firman yang sangat luar biasa bagi kita. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, satu ayat yang pendek tetapi punya makna yang begitu dalam bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di masa-masa sulit ini. Saya memberikan sebuah tema kepada kita dari kebenaran firman ini adalah Yesus jawaban hidup. Yesus adalah jawaban hidup Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 11 ayat 28 berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan, kata Yesus, memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini dan kita merenungkannya, ini merupakan sebuah undangan Yesus yang begitu manis Bapak Ibu Saudara. Undangan Tuhan Yesus yang begitu meneguhkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini undangan Yesus yang begitu menguatkan hati kita sebagai orang percaya. Undangan Yesus yang begitu luar biasa, yang menegaskan kepada kita. Bahkan ini undangan yang menguatkan kita, yang ditujukan kepada semua orang yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih lesu artinya merasa lelah, merasa tidak bergairah. Sebab itu Yesus berkata, mari datanglah kepadaku semua yang tidak bergairah, semua yang lelah, yang capek, yang tidak berdaya. Bahkan dia berkata kepada kita, tidak hanya yang datang kepadanya yang letih lesu, tetapi juga yang berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat oleh karena persoalan hidup, karena dosa-dosa yang kita alami. Yesus berkata, datanglah kepadaku.
Letih lesu yang dimaksudkan Yesus dalam ayat ini adalah keadaan spiritual orang Yahudi yang dibebani oleh hukum-hukum yang mustahil untuk mereka dapat lakukan. Beban berat yang dimaksudkan Yesus dari ayat firman Tuhan ini adalah di mana aturan-aturan yang begitu ketat dari orang-orang Farisi yang munafik, yang jahat, yang begitu sulit untuk dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang letih, lesu, dan beban berat. Saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan keadaan yang letih, lesu, dan beban berat. Beban berat karena beban-beban ketakutan. Takut dengan keadaan hidup, takut dengan keadaan ekonomi, takut dengan keadaan keuangan, takut dengan keadaan pekerjaan, takut dengan keadaan rumah tangga. Saudara dan saya diperhadapkan dengan rasa takut dengan keadaan belum punya pasangan hidup, belum punya jodoh. Kita diperhadapkan dengan rasa takut dengan keadaan kesehatan kita, yang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung-kunjung reda atau berhenti. Kita sementara diperhadapkan dengan hal demikian. Sehingga dalam hal-hal yang demikian inilah, maka orang sementara menghadapi yang namanya letih dan lesu. Beban-beban kekhawatiran. Kekhawatiran dalam menghadapi kenyataan hidup. Saudaraku, beban-beban kecemasan yang membuat setiap kita, saudara, dalam pikiran kita, yang membuat kita memusatkan pikiran kepada kejadian-kejadian negatif yang mungkin terjadi di sekitar kita. Beban-beban kecemasan yang kita hadapi itu akan menggerus semua kekuatan kita, sehingga kita begitu letih lesu dan berbeban berat. Yesus berkata kepada kita, saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapakah undangan Yesus itu ditawarkan? Kepada siapakah undangan Yesus itu ditawarkan, saudara? Tentu kalau kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 28 ini, maka Alkitab jelas berkata, undangan Tuhan Yesus itu ditawarkan kepada semua orang yang mau mengikuti Dia. Setiap kita yang mau mengikutinya, undangan itu ditawarkan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Saudaraku, di masa-masa sukar ini, Tuhan hanya mau kita percaya. Percaya kepada pribadi, percaya kepadanya. Apapun boleh terjadi di bawah kolong langit ini, masalah boleh datang silih berganti dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tapi yang Yesus tahu, kepercayaanmu dengan Dia tidak akan pernah pudar. Keyakinanmu dengan Dia tidak akan pernah gugur, runtuh, saudara. Tapi kita semakin sungguh-sungguh mendekatkan diri kita dengan Dia. Yesus itu jawaban hidup, saudara. Undangan yang Yesus tawarkan itu kepada siapa saja. Kepada semua orang yang mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau tawarkan itu, undangan itu. Marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Ditujukan kepada semua orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, ketika kau mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepadamu. Undangan ini ditawarkan kepada siapa saja, saudara. Kepada siapa lagi? Kepada semua orang yang letih lesu dan beban berat, yang membutuhkan uluran tangan kuasa Tuhan. Undangan Yesus itu ditujukan kepada orang-orang yang sangat merasa berat hidupnya, merasa berat hidupnya, merasa tidak berdaya. Yesus tawarkan itu bagi setiap orang pribadi yang membutuhkan Yesus secara utuh hadir dalam hidupnya. Maka Yesus berkata, mari datang kepadaku. Maka ketika engkau datang kepada Dia, maka mujizat akan terjadi. Ada kuasa Tuhan yang besar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, apa isi undangan Tuhan Yesus itu buat kita? Apa isi undangan Yesus itu? Yesus bilang, mari datang kepadaku. Tetapi apa isi undangan itu, saudara? Undangan yang Yesus berikan kepada kita, isinya adalah Tuhan akan memberikan kepada saudara kelegaan. Tuhan akan memberikan kepada saudara pertolongan. Tuhan akan memberikan kepada saudara jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada saudara kekuatan baru, pertolongan bagi setiap orang yang datang kepada-Nya. Firman Allah berkata, isi dari undangan itu adalah kelegaan, kelepasan, ketenangan. Yesus akan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yesus berkata, barang siapa datang kepada Dia, maka ada pertolongan, maka ada kelegaan, maka ada bantuan dari Yesus yang Dia berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudara dan saya mendapatkan pertolongan kelegaan itu? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara bisa lepas dari letih lesu dan beban berat dan mendapatkan pertolongan atau kelegaan itu? Langkah pertama yang perlu kita kerjakan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, agar kita mendapatkan kelegaan dan kita lepas dari yang namanya letih dan lesu dan beban berat. Langkah pertama adalah datang dan terima undangan Yesus yang telah Dia sediakan. Haleluya. Kalau saudara dan saya mau untuk lepas dari letih dan lesu dan beban berat, kuncinya hanya satu. Kunci yang pertama adalah datang dan terima undangan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalau kita melihat yang penting di sini adalah bagaimana kita membuka hati dan terima undangan Yesus. Adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara datang dan kita membuka hati kita dan biarkan Yesus bekerja dalam hati dan pikiran saudara. Tentu ketika kita bicara mengenai datang dan terima undangan Yesus ini persoalan yang dibutuhkan adalah kemauan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Yang dibutuhkan adalah kerelaan hati. Yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara mau diubahkan. Amin. Adalah saudara dan saya mau diubahkan. Yang dibutuhkan adalah respon positif Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya kemauan, ketika kita terbuka hati kita, ketika kita punya respon yang positif, saya percaya ada kelegaan bagi kita, ada pertolongan Tuhan bagi kita di masa suka ini.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ambil contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab, di mana Alkitab bercerita tentang orang lumpuh yang sudah 38 tahun, yang hanya ada di pinggiran kolam Bethesda itu. Dia menunggu air bergerak, dan kalau air bergerak, maka ketika dia turun dalam air bergerak itu, dia akan mengalami kesembuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selama 38 tahun dia tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Ketika Yesus datang kepada dia, Yesus berkata, "Maukah kau sembuh?" Apa respon orang ini? Dia berkata, "Tidak ada yang menurunkan aku ke air itu." Saudara, Yesus tidak mempertanyakan apakah ada orang yang menurunkan atau tidak. Tapi Yesus berkata, dia mengundang saudara, "Maukah kau sembuh? Maukah kau sembuh?" Hari ini, apa persoalan Bapak Ibu Saudara? Apa beban Bapak Ibu Saudara? Apa masalah Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata, terima undangan Yesus. Datang kepada dia, terima undangan, dan buka hati. Biarkan dia bekerja dalam hati, dan lihat mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Hari-hari ini, persoalan situasi keadaan hari ini harusnya membuat kita semakin bergairah dengan Tuhan. Harusnya dengan persoalan masalah hari-hari ini yang membuat kita tidak bisa beribadah berkumpul bersama, itu seharusnya membawa kita semakin dekat. Kita membawa keluarga kita semakin cari Tuhan. Karena Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Amin. Cari Tuhan, Tuhan akan berikan kesembuhan bagi kita. Haleluya. Tuhan tidak tanya, engkau kekurangan ekonomi, engkau gak punya beras, engkau gak punya uang. Tuhan tidak tanya. Tuhan hanya bilang, "Maukah engkau terima undangan? Datang kepadaku, maka engkau terima kelegaan." Haleluya. Hal yang kedua, saudara, cara untuk kita tidak letih lesu dan beban berat, serta kita bisa menerima kelegaan. Cara yang kedua adalah apa, saudara? Cara kedua supaya kita lepas dari letih lesu dan beban berat, dan kita terima kelegaan, adalah kita bereskan semua letih lesu dan beban berat itu dengan Yesus. Hadirkan Yesus. Haleluya. Hadirkan Yesus, maka beban beratmu akan lepas. Selesaikan beban berat letih lesumu dengan Yesus. Jangan dengan keadaan dunia ini, jangan dengan cara kita sendiri, jangan dengan cara pandang logika kita, pemikiran kita. Tapi Alkitab bilang, kalau engkau mau lega hatimu, kelegaan milikmu, engkau mendapatkan pertolongan. Kuncinya hanya bereskan letih lesu dan beban beratmu bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya perlu pengampunan dari Tuhan, minta. Jika hal ini kita perlu pengampunan dari Tuhan, maka kuncinya mintalah. Jika kita perlu pengampunan orang lain, lakukanlah. Maka engkau miliki kelegaan. Kalau engkau perlu pengampunan dari Tuhan, minta. Tuhan, aku perlu pengampunan, aku berdosa, aku bersalah. Maka lihat, pengampunan itu akan diberikan kepada kelegaan. Jika Bapak Ibu Saudara perlu pengampunan orang lain, lakukanlah. Jangan tunggu. Inilah waktunya. Tuhan mau melihat anak-anak Tuhan bangkit dari masa sukar ini. Tuhan mau melihat saudara dan saya berdiri menjadi pribadi-pribadi yang kuat di masa sukar ini. Haleluya. Semua itu bisa diselesaikan ketika engkau mengerjakan bersama Yesus. Engkau pasti sembuh. Engkau pasti mendapatkan pertolongan. Haleluya. Haleluya. Cara yang ketiga yang saya dan saudara harus lakukan.
cara supaya tidak letih lesu dan beban berat. Dan kita akan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Caranya apa yang kita lakukan? Percaya. Dan dikatakan percaya akan penyertaan Tuhan dalam sepanjang jalan hidup. Saudaraku, dalam jalan hidup kita ini, mari kita belajar percaya ada penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Tuhan beriringan dengan saudara. Tuhan itu ada di setiap waktu hidup saudara. Percaya ada penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita agar kita tidak letih lesu dan beban berat, serta kita dapat kelegaan. Itu tidak serta-merta saudara tanpa pembebasan atau tanpa pemberesan hidup saudara dan dengan Tuhan. Jadi saudara, kelegaan yang saudara dapatkan, letih lesu yang saudara bisa lepas dari semua itu tidak serta-merta saudara terima begitu, tetapi harus ada pemberesan hidup dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 33, bicara tentang Musa dipercayakan Allah untuk memimpin bangsanya, bangsa Israel, orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir. Tuhan bilang apa? Aku akan memimpin engkau dengan umat ini sampai masuk tanah perjanjian. Bahkan Tuhan bilang, aku akan memimpin engkau. Aku akan mengirim malaikat kepadamu untuk menghalau engkau dari orang-orang Kanaan, orang-orang Amori, orang-orang Het, orang-orang Feris, orang-orang Hewi, orang-orang Yebus. Aku akan memimpin engkau sampai kau masuk tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu kata Tuhan. Tetapi itu tidak hanya serta-merta diberikan begitu, tetapi harus ada perubahan hidup. Saudaraku, bahkan Tuhan bilang, aku tidak akan tinggal bersama orang atau umat Israel. Aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Kenapa saudara? Karena Tuhan bilang, mereka itu tegar tengkuk, mereka sombong, mereka angkuh, mereka congkak. Sebab itu Tuhan Allah berkata, aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Aku akan pimpin, tapi aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Tapi ketika Musa membangun kemah pertemuan dengan Allah, dia mendirikan kemah itu, dan dia datang menyembah Tuhan di kemah itu, maka awan kemuliaan Tuhan itu berhenti di atas kemah itu, dan semua umat Israel mereka keluar dari kemah mereka, dan mereka melihat bahwa ada awan Allah berdiri di atas kemah itu, dan mereka semua sujud dan menyembah. Dan kalau kita baca dalam ayat 14 dari Keluaran pasal 33 ayat 14, lalu Yesus berkata, atau Allah berkata, ia berkata, berfirmanlah, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Saudaraku, ketika kita ini hidup kudus, ketika kita ini mempercayai bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita mempercayai bahwa hidup kita ini tanpa Tuhan sia-sia, maka mari kita harus percaya bahwa hidup kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu ada dalam seluruh perjalanan hidup kita. Haleluya. Maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang besar. Saudara, yang terakhir ingin saya sampaikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, cara supaya tidak letih lesu dan beban berat, sehingga kita mendapatkan terima kelegaan. Kuncinya yang keempat adalah miliki kerendahan hati dan mau untuk merendahkan diri. Nah, saudaraku, ini persoalan yang sangat klasik, persoalan yang sangat klasik banget begitu, saudara. Turun temurun, sulit sukar begitu, saudara. Kita berkata kita orang percaya, kita berkata kita ini sudah dibaptis,
Kita berkata, aku pandai berkhotbah, aku bisa menyampaikan renungan, dan ketika orang mendengar khotbah, mendengar renungan, orang menangis terharu. Tapi saudara, persoalan klasik yang sering muncul dalam anak Tuhan di kehidupan kita orang Kristen, orang percaya adalah kita seringkali tidak rendah hati, kita seringkali tidak mau untuk merendahkan diri. Benar, saudara? Saudaraku, kita sering berkata, aku rohani, aku paling pintar, aku orang hebat. Tapi saudara, seringkali yang muncul adalah kita tidak sering menjadi orang yang rendah hati. Saudaraku yang Tuhan mau dari hidup kita, kalau engkau mau supaya letih lesu beban berat dan engkau terima kelegaan dari Tuhan, kuncinya adalah miliki kerendahan hati dan mau merendahkan diri saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 20 ayat 26 berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Artinya ada kerendahan hati yang Yesus tunjukkan. Mau merendahkan diri, dan kalau kita mau supaya lega hati kita terima pertolongan, kita terima anugerah Tuhan, kita terima kesembuhan, kita terima mujizat. Mari kuncinya rendahkan hati dan rendahkan diri saudara di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita tunduk ke bawah dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, angkatlah tangan dan terimalah kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pagi hari ini berikan kami kelegaan. Semua letih lesu beban berat kami taruh di tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber jawaban hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Hari ini semua letih lesu beban berat, ya Tuhan Yesus, karena keadaan dunia ini, karena keadaan-keadaan yang kami alami di keluarga kami, di rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, di setiap Tuhan ladang pekerjaan kami, Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini, kami semua mendapatkan jawaban dari Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah penyembuh, Allah yang melawat kami, Allah yang menolong kami, Allah yang memberikan jalan keluar bagi kami. Hari ini di dalam nama Yesus, firman yang sederhana ini, tapi Tuhan itu tidak sederhana di hati kami. Itu menjadi mujizat yang luar biasa, membuat kami berubah, membuat kami menerima anugerah Tuhan yang besar. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba sudah berdoa. Angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kau di rumah masing-masing, anugerah dari kasih Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberikan damai dan sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan beri engkau kesehatan, kekuatan, pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini semua virus-virus dipatahkan, bakteri-bakteri dipatahkan, hancurkan semua wabah penyakit, dan semua kami sehat. Indonesia pulih, kami semua pulih, gereja-gereja Tuhan pulih, anak-anak Tuhan semua pulih. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Saudaraku, selamat berhari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.